Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, saya kasih salam lagi karena ini tujuannya untuk saya nanti upload di YouTube kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah direspon ya, nggak apa-apa. Saya rekam dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, Mikro 2, kita akan berbicara topik terkait permintaan, penawaran, dan kebijakan pemerintah. Nah, ini kalau di semester 1 lalu kita sudah banyak ya mempelajari apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor permintaan maupun penawarannya, itu sudah dijelaskan secara detail di semester lalu. Kita lebih apply di sini pada kebijakan yang bisa diimplementasikan oleh pemerintahan suatu negara akibat adanya proses kegiatan permintaan dan penawaran di pasar. Nah, pertama pada pertemuan ini Anda akan memahami apa itu efek dari kebijakan pemerintah tentang a ceiling on price atau harga plafon, memahami efek kebijakan pemerintah tentang floor under price atau harga dasar, kemudian mengerti kenapa pajak ini mempengaruhi harga dan kuantitas barang yang dijual. Nah, mungkin ada yang pernah dengar belum ya? Ini direspon aja, nggak apa-apa. Apa sih yang dimaksud dengan ceiling price maupun floor price, harga plafon kalau kita bahasa Indonesiakan, atau floor price kita bahasa Indonesiakan menjadi harga dasar. Ada yang tahu nggak sebelumnya definisi dari kedua kebijakan ini? Atau pernah nih dengar berita, saya pernah baca koran nih terkait penetapan harga dasar untuk produk ini, penetapan harga tertinggi untuk produk ini. Ada yang pernah nggak? Pernah tahu atau bisa kasih sampel contoh, apa itu contoh dari kegiatan kebijakan pemerintah terkait selling price atau floor price kayak gitu? Belum pernah ya? Belum, Oke, kita lanjut dulu. Kita intro di sini bahwa pada saat pasar bebas, sistem pasar yang tidak ada regulasinya, nggak ada turut campur pemerintahan di situ, maka kekuatan pasar ini akan memunculkan perubahan pada harga dan kuantitas pada posisi keseimbangan. Nah, ini kan biasanya diterapkan oleh negara yang liberal, di mana pemerintah itu nggak terlalu besar peranannya di sistem ekonomi, sistem ekonomi di negara tersebut. Nah, maka biasanya itu harga diserahkan ke pasar. Makanya kan ada istilah dari Adam Smith itu laissez-faire ya, bahwa harga itu akan menyesuaikan pada titik keseimbangan tertentu dengan berbagai aspek maupun invisible faktor-faktor lainnya seperti itu. Nah, harga akan mencapai pada titik keseimbangan dengan keseimbangan setelah adanya interaksi penjual dan pembeli. Namun berbeda halnya kalau ada kontrol pasar di situ, ada kontrol pasar, siapa yang mengontrol? Pemerintahan, khususnya misalkan di negara berkembang atau negara yang sosialis atau Indonesia lah seperti itu, kita masih banyak peran sekali peranan pemerintah untuk mengontrol, mengawasi proses kegiatan ekonomi di negara kita. Nah, ini adalah salah satu tugas ekonom untuk menggunakan teori mereka untuk membangun sebuah kebijakan, nggak cuma ekonom, tapi ya pihak-pihak pemerintah maupun para stakeholders lainnya itu saling berkolaborasi untuk supaya menjaga kestabilan harga, kestabilan ekonomi di negaranya supaya tidak terjadi inflasi atau deflasi secara memburuk, berfluktuatif seperti itu. Nah, pengendalian harga ini biasanya dibuat ketika pembuat kebijakan meyakini bahwa tidak adil bagi baik penjual ataupun pembeli. Kebijakan pengendalian harga yang ada dua tadi, floor price maupun selling price,
ketetapan kebijakan harga terendah maupun kebijakan harga tertinggi itu ditentukan, dikeluarkan oleh pemerintah ketika ada yang merasa dirugikan di sini. Oke, di sini Zaki mencoba menjawab di chat room. Izin menjawab bahwa ceiling on price merupakan harga tertinggi yang ditetapkan untuk barang atau jasa. Oke, saya mute dulu, ada yang bocor. Kemudian, penjual tidak boleh menjual lebih dari harga tersebut. Oke, betul sekali di sini Zaki menjawab definisi dari ceiling price. Nah, pemerintah menciptakan kebijakan ini tadi berupa harga plafon atau ceiling price dan harga dasar atau floor price, price floor ya di sini. Kalau secara definisi tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Zaki, harga plafon atau harga tertinggi atau ceiling price ceiling ini adalah harga maksimum yang diperbolehkan pada harga jual barang. Sebaliknya, untuk harga dasar atau price floors di sini adalah harga minimum yang diperbolehkan pada harga jual barang. Ada yang bisa kasih contoh coba? Ada nggak produk tertentu yang diatur pemerintahan kita atau negara lain juga boleh, nggak apa-apa. Ada nggak suatu produk yang diatur harga tertingginya atau harga terendahnya? Ada yang bisa kasih contoh? Izin menjawab, Bu. Apa, Mbak Esa? Silakan. Contohnya obat, Bu. Obat gimana? Pada kemasan obat biasanya tertera head atau harga eceran tertinggi. Jadi konsumen tidak melindungi konsumen agar tidak membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi, gitu Bu. Betul. Contohnya adalah obat-obatan yang dijual di apotek itu di covernya, di dusnya itu pasti ada tulisannya HET, harga eceran tertinggi, bahwa misalkan sebuah obat betadin itu dia dihargai 35.000, HET-nya 35.000 per botol. Nah, tapi si apotek menjualnya seharga 32.000. Apakah boleh? Boleh, karena itu sudah dituliskan di situ. HET itu bukan harga eceran terendah loh ya. Jangan kebalik, harga eceran tertinggi. Kalau HET-nya tertulis 35.000 di dusnya dan si apotek menjualnya 32.000 ya wajar. Tapi hal sebaliknya, kalau si apoteknya justru menjual di atas 35.000, kita berhak untuk komplain karena itu sudah diatur di situ. Konsumen berhak tahu di situ ya, ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan distributor kayak gitu. Betul, Mbak Esa. Oke, ada yang bisa kasih contoh lain coba? Selain harga eceran tertinggi atau harga eceran terendah? Bahan bakar minyak dan premi asuransi pertanian, Bu. Gimana ceritanya? HET harga terendah apa tertinggi nih? Yang price selling, Bu. Yang price selling. Oke. Narasinya gimana, Farida? Kalau bahan bakar minyak itu kan yang nentuin kayak pemerintahnya gitu, Bu, sama misal harga naik, harga turun, kayak gitu. Terus? Lalu gimana, Mbak Farida? Kayak mengatasi harga ke tingkat yang lebih terjangkau seperti itu. Terus yang tadi, satunya lagi apa tadi? Produk pertanian atau apa tadi? Kayak biasanya kan ada subsidi dari asuransi pertanian. Subsidi kayak pupuk, kayak gitu, Bu. Itu apa? Harga eceran terrendah apa tertinggi? Kebijakannya? Kebijakannya kayak harga bisa menjadi rendah, bukan biasanya ada kayak penjual pupuk swasta seperti itu yang lebih mahal. Enggak, maksudnya yang produk pertanian ini contohnya tadi Farida ngasih contoh pupuk.
Nah, pupuk ini mau ditetapkan dengan harga tertinggi, kebijakan harga tertinggi atau harga terendah? Price selling tuh. Price selling, harga tertinggi. Oke. Iya. Yang bisa kasih contoh harga eceran terendah siapa? Silakan. Tadi beberapa Jawab teman dulu. kalian. Oke, dengan siapa? Sebutkan nama. Bisa. Oh ya, silakan Nisa. Harga contohnya harga gabah, Bu. Hanya pemerintah menetapkan harga terendah untuk menghindari tengkulak yang membeli dari petani dengan harga seenaknya gitu, Bu. Ya, untuk melindungi petani juga sih, Bu. Ya, itu gimana? Harganya Sudah ditetapkan dari pemerintah, jadi petani bisa menjualkan gabahnya di Bulog yang sudah diatur harganya oleh pemerintah. Oke. Ada lagi yang bisa kasih contoh harga eceran terendah? Penetapan upah minimum, Bu. Ini siapa yang menjawab? Dia. Oke, silakan Mbak Dia. Gimana narasinya? Kalau misalkan penetapan upah minimum itu kan berarti tenaga kerja merupakan pemasok faktor produksi berupa jasa mereka ya, Bu, yaitu keahlian dan pengetahuannya. Nah, agar harga dasar efektif itu harus ditetapkan di atas harga keseimbangan atau di atas price floor ya. Terus jika tidak di atas equilibrium ini, maka pasar tidak akan menjual di bawah equilibrium dan dasar harga tidak akan relevan. Oke. Contohnya UMR, UMP, itu bisa juga. Nah, ini nanti akan saya jelaskan kenapa ada UMR, ada UMP. Itu ada di sini juga. Betul sekali tadi ya, sudah diberikan beberapa contoh dari rekan-rekan kalian. Contoh dari kebijakan price selling, misalkan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk penjualan obat-obatan atau pupuk atau apa tadi yang dikasih contoh oleh teman kalian. Nah, untuk harga terendah itu biasanya produk-produk pertanian yang dirugikan ya ketika musim panen gitu ya, harga barang melimpah, beras melimpah, produk-produk pertanian melimpah. Nah, tapi harganya justru anjlok karena ya oversupply atau kegiatan kebijakan pemerintah yang kurang sinkron atau apa, sehingga petani yang biasa dirugikan. Sehingga di sini perlu adanya peranan pemerintah untuk menetapkan harga eceran terendah untuk gabah, contohnya ya HPP itu HPP per kilo gabah itu berapa, itu ditetapkan oleh pemerintah. Katakanlah misalkan 8.000 atau berapa per kilonya. Pemerintah wajib untuk membeli gabah dengan harga terendah yang sudah ditetapkan, nggak boleh lebih rendah dari harga yang sudah dikeluarkan. Seperti itu. Itu untuk apa? Selain untuk melindungi si petaninya, juga si konsumennya juga tidak banyak dirugikan lah si petani itu. Itu. Nah, bagaimana harga plafon atau price ceiling ini berpengaruh pada pasar? Ini ada dua efek yang disebabkan atau dua dampak yang bisa berimplikasi di sini ketika kebijakan price ceiling ini diterapkan. Ketika pemerintah menetapkan harga plafon, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, harga plafon yang tidak terikat. Yang kedua, harga plafon yang terikat dan menjadi kendala di pasar karena akan menciptakan shortage. Nah, untuk jelasnya di sini. Yang kiri ini adalah untuk harga plafon yang tidak terikat. Maksudnya adalah, nah, di sini ini kan yang berwarna orange, coklat ya ini. Coklat ini adalah harga plafon atau price ceiling yang sudah ditetapkan pemerintah. Kurva yang ini adalah kurva demand, yang ke atas ini adalah supply. Titik keseimbangannya ada di sini. Artinya kan ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertingginya di sini, sementara harga keseimbangan umumnya di sini ya nggak masalah. Dia mau menjual harganya di sini sejauh masih di bawah harga plafon nggak masalah. Nah, beda halnya ketika
titik keseimbangannya di sini, harga keseimbangannya di $3. Tapi kok pemerintah menetapkan price ceiling-nya di bawah harga keseimbangan? Pemerintah menetapkan harga yang jauh lebih murah, yaitu $2. Nah, ini kan merugikan sekali, padahal kalau kita lihat di sini jumlah demand itu adalah sebesar QD, sementara kalau dengan ketetapan harga plafon ini, jumlah supply hanya sebesar QS atau 75. Kebutuhannya 125, tapi supply yang ada di pasaran hanya mampu mensuplai 75 aja. Artinya ada kelangkaan barang. Di sini contohnya produknya es krim gitu ya. Permintaan yang dibutuhkan oleh konsumen adalah sebesar 125 unit, tetapi si produsen hanya bisa mensuplai sebesar 75. Akhirnya kan ada sisa sebesar 50 ya. Ada sebesar 50 unit es krim, 50 kebutuhan atau permintaan es krim yang tidak bisa ditutupi oleh si produsen. Adanya shortage atau kelangkaan untuk produk es krim. Nah, ini kebijakan yang merugikan si konsumennya, juga merugikan si produsennya. Harganya jauh lebih rendah, sementara si konsumen 50 orang konsumen tidak bisa mencapai atau membeli es krim ini. Nah, ini akan terjadi shortage implikasinya. Nah, bagaimana harga plafon? Ini sudah dijelaskan ya. Harga plafon yang terikat ini akan menciptakan dua hal. Yang pertama, shortage atau kelangkaan. Dari grafik tadi sudah terlihat ya bahwa karena harga plafonnya diletakkan di bawah titik keseimbangan, sehingga QD-nya itu kan jumlah barang yang diminta jauh lebih besar dibandingkan QS atau jumlah barang yang ditawarkan, sehingga hal ini akan menyebabkan shortage atau kelangkaan. Contohnya di sini Menkyu memberikan contoh harga gasolin atau harga bahan bakar yang pernah terjadi kelangkaan di era tahun 1970-an. Nah, karena biasanya bahan bakar itu BBM atau raw oil, bahan minyak mentah itu ditetapkan ya oleh WTO atau lembaga perminyakan di dunia ini untuk menetapkan harganya berapa, harga tertingginya seperti itu. Nah, ternyata pada tahun 1970-an harganya yang ditetapkan itu jauh di bawah titik keseimbangan. Sementara kebutuhan masyarakat dunia untuk mengkonsumsi gasolin itu cukup tinggi atau lebih besar dari jumlah minyak yang ditawarkan saat itu. Sehingga terjadi apa? Akan terjadi kelangkaan, shortage di sini. Nah, yang kedua akan terjadi hal non-price rationing. Hal-hal di luar harga. Misalkan di sini ya ada sejumlah masyarakat yang mampu membeli berapapun yang ditawarkan oleh si produsen, sehingga ini akan menciptakan praktik-praktik ilegal. Contohnya misalkan diskriminasi oleh si penjual. Nah, karena adanya kelangkaan tadi, misalkan inilah vaksin ya. Ini kita contoh yang saat ini ya, biar gampang. Vaksin itu mungkin ada dua vaksin yang gratis dan vaksin yang bisa dibeli. Nah, karena ada sejumlah masyarakat yang memang belum mendapatkan vaksin dan dia ingin memperoleh vaksin yang tingkat efektivitasnya paling tinggi, contohnya atau vaksin apa yang paling tinggi itu Pfizer ya. Vaksin Pfizer itu kan di Indonesia masih jarang dan ada juga kalian kalau baca berita difasilitasi loh, kalian pergi ke US gitu kan, flight ke US untuk mendapatkan hanya vaksin Pfizer, itu perjalanan untuk mendapatkan vaksin ada bironya sampai seperti itu gitu loh. Misalkan satu orang akan dikenai cas katakanlah 20 juta untuk mendapatkan vaksin Pfizer dengan fasilitas tiket PP Indonesia US. Itu ada sampai seperti itu. Itu kan diskriminasi atau keuntungan yang diperoleh untuk segelintir masyarakat yang dikategorikan mampu, menengah atas lah, kelas atas. Nah, itu. Yang kedua adanya black market. Nah, black market atau pasar hitam. Nah, ini banyak sekali ya. Kalau kita ke Batam itu kan banyak sekali pasar gelap seperti itu. Nah, untuk produk-produk
teknologi produk-produk elektronik. Nah, ini harganya biasanya dibanting banget, harganya murah banget kalau dibandingkan harga sewajarnya kalau kita beli di Jawa atau di luar Batam lah, di toko-toko. Karena apa? Dia biasanya di Batam itu kan memang sudah free tax ya, pajaknya itu tidak ada sebagian pajak yang tidak terhitungkan seperti itu, atau lalu lintas perdagangan internasional itu fleksibel, cukup gampang di situ, sehingga banyak muncul pasar gelap yang menjual produk elektronik jauh di harga pasaran. Nah, seperti itu efek dari price floor atau selling price atau harga plafon yang terlalu rendah di bawah titik keseimbangan. Efeknya selain shortage juga memunculkan non-price rationing seperti diskriminasi oleh penjual dan black market. Nah, seperti ini ya, kita kalau baca grafik ini, sebelah kiri ini adalah harga plafon untuk gasolin yang nggak terikat. Di sini organisasi yang menetapkan gasolin, harga eceran tertingginya, itu di titik di atas titik keseimbangan, sehingga ini nggak masalah bagi si produsen maupun si konsumen. Nggak akan terjadi efek shortage atau sebagainya. Nah, namun di sini ada kasus di mana harga plafon pada gasolin yang terikat ini, supply-nya tiba-tiba ternyata stok minyak dunia itu menipis, turun drastis, katakanlah di 2010 dia dapat memproduksi di Q1. Namun di 2021 saat ini 10 tahun mendatang itu stok minyak di dunia itu nggak bisa mencukupi kebutuhan, sehingga supply-nya itu turun drastis dari S1 ke S2. Nah, di titik sini supply-nya itu turun, sementara bergeser ya dari S1 ke S2. Nah, sementara organisasi yang menetapkan harga eceran tertinggi untuk gasolin itu di garis warna coklat ini. Kalau supply-nya bergeser di sini, artinya kan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dari harga plafon. Harganya P2 ya, harganya jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan minyak dunia. Nah, karena harga eceran tertinggi, karena harga dari S2 yang ditimbulkan itu cukup tinggi, sehingga hal ini juga akan menyebabkan shortage. Ini karena untuk mengikuti ya, supply-nya turun, kemudian harga plafon ini menjadi terikat, menghasilkan shortage, tapi nggak selebar dari shortage contoh sebelumnya. Shortage-nya itu sempit antara QS dan QD sebesar ini, karena dia harus mengikuti ketentuan ketetapan yang ditetapkan oleh organisasi harga minyak di dunia, maka harganya nggak boleh di titik sini, tapi harus diturunkan di titik ini. Nah, kita kan lihat supply-nya itu sebesar QS, tapi QD-nya sebesar, permintaannya adalah sebesar ini. Masih tetap ada shortage, kelangkaan. Belum semuanya terpenuhi. Jumlah permintaan minyak di dunia masih ada kekurangan di sini yang belum bisa dipenuhi oleh si produsen. Nah, tapi di sini shortage-nya nggak terlalu lebar dibandingkan yang kasus selling price-nya di bawah titik keseimbangan. Nah, ini contoh. Yang kedua ini adalah ketika selling price-nya sudah ditetapkan awalnya di atas titik keseimbangan pertama. Namun karena ada suatu kejadian atau inconditional gitu ya, sehingga supply minyak di dunia tiba-tiba menurun drastis, tipis. Nah, supply-nya akhirnya bergeser ke kiri, yang menyebabkan harganya jauh lebih tinggi dibanding harga plafon P2. Namun kan nggak boleh. Kalau dia melakukan menetapkan harga di P2 akan mendapatkan konsekuensi penalti atau punishment dari organisasi internasional seperti itu, sehingga harganya turun di harga plafon ini, tapi tetap menimbulkan shortage. Jadi di sini saya ingin menekankan bahwa shortage itu bisa ditimbulkan saat harga plafonnya di atas juga,
ataupun di bawah juga. Kalau di atas ini ada kejadian bahwa produk tersebut suplainya itu turun tiba-tiba seperti itu. Nah, ini penjelasannya tadi bagaimana harga dasar. Ini harga dasar ya. Selanjutnya, ini tadi sudah menjelaskan terkait floor price. Yang kedua, apakah bagaimana harga dasar ini berpengaruh pada pasar? Sama, pengaruhnya ada dua juga. Harga dasar tidak terikat jika tercipta di bawah harga keseimbangan. Apabila price floor ini ditetapkan di bawah harga keseimbangan, maka ini masuk kategori tidak terikat. Kayak tadi ya, kalau selling price, apabila harga selling price ditetapkan di atas ya, di atas di harga keseimbangan, maka itu tidak terikat. Sebaliknya, ketika harga dasar ini ditetapkan di atas harga keseimbangan, maka akan menjadi terikat. Ini yang perlu kalian ingat, perlu kalian hafalkan dan kalian memorize di sini ya. Jangan kebolak-balik. Apabila harga dasar ditetapkan di atas harga keseimbangan akan menjadi terikat. Kalau harga plafon, apabila harga plafon sebaliknya ditetapkan di bawah harga keseimbangan, itu akan menjadi terikat. Ini perlu apa ya? Logika yang cukup matang. Kalau kalian langsung nangkep di sini ya bagus gitu loh. Artinya logika kalian main di sini. Kalau masih perlu proses, kok bisa gitu ya, Miss? Kok bisa ini ya? Coba kalian pahami, renungkan. Kenapa kok bisa kalau di bawah harga keseimbangan itu tidak terikat, kalau di atas harga keseimbangan justru terikat. Nah, dari definisinya kan, kembali lagi ke definisinya. Harga dasar adalah harga eceran terendah. Kalau harga eceran terendah kok ditetapkan di atas titik keseimbangan, di atas harga keseimbangan ya menjadi terikat, dan ini menimbulkan efek-efek tadi. Kalau yang selling price akan menimbulkan shortage, kalau yang floor price biasanya itu akan menimbulkan surplus. Sebaliknya ya, kalau efeknya balik. Justru kalau di floor price atau harga dasar itu efeknya adalah berupa surplus. Nah, ini ilustrasinya. Kalau harga dasar ditetapkan di bawah titik keseimbangan, ini tidak menjadi tidak terikat. Nggak masalah, orang titik keseimbangannya di sini, pemerintah menetapkan harga terendahnya $2, nggak apa-apa. Nah, si produsen atau harga keseimbangan itu misalkan $3, $4, nggak apa-apa. Kecuali dia, si produsen menetapkan harga di bawah $2. $1 itu nggak boleh. Contohnya ini tadi lebih produk-produk pertanian ya biasanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Harga barang pertanian, beras, cabai, gula dan sebagainya seperti itu. Nah, yang contoh sebelah kanan ini adalah harga dasar yang terikat. Kenapa terikat? Karena harga dasarnya ditetapkan jauh di atas titik keseimbangan. Harga eceran terendah kok ditetapkan lebih tinggi dibandingkan titik keseimbangannya, kan ini akan menimbulkan masalah baru. Nah, masalah barunya apa? Kalau tadi kasus di selling price itu menyebabkan shortage atau kelangkaan, kalau yang di sini di kasus untuk di floor price atau harga dasar ini akan menyebabkan surplus. Jumlah barang yang diminta ini kan sebesar ID. Nah, sementara jumlah barang yang ditawarkan adalah sebesar IS. Ada surplus atau sejumlah barang yang belum terserap di sini. Contohnya apa? Kalau di dalam pasar tenaga kerja itu akan menimbulkan unemployment. Bentar, di bawah sepertinya ada. Nah, kita ke sini dulu. Untuk lebih realnya di sini, kita bisa cek dampak dari floor price. Floor price itu kebijakannya apa kalau di dalam pasar tenaga kerja, tadi sudah disebut, adalah upah minimum, UMR, upah minimum regional, UMP, upah minimum provinsi, atau UMK juga ya, upah minimum di setiap kabupaten atau kota. Nah, di sini misalkan Kabupaten Semarang, dia menetapkan upah minimum di titik ini. Nah, sementara titik keseimbangannya kan harusnya di sini ya, supaya seluruh pekerja terserap,
di perusahaan ataupun pabrik di Kabupaten Semarang dengan upah sekian ini. Tapi pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan upah yang terlalu tinggi sebesar ini. Artinya kan nggak semua perusahaan bisa tuh menyerap pekerjanya atau bisa memberikan upah sebesar ini. Konsekuensinya apa? Banyak orang dikeluarkan atau dipecat, diberhentikan karena perusahaan nggak mampu untuk membayar upah yang terlalu tinggi, upah minimum yang terlalu tinggi. Atau bisa jadi alternatifnya si perusahaan nggak mau membuka open recruitment, membuka lowongan pekerjaan. Sehingga di sini kan ada apa? Surplus. Surplusnya apa? Surplus tenaga kerja yang nggak terserap. Atau bisa dikatakan unemployment, pengangguran. Oversupply tenaga kerja ini akan menimbulkan pengangguran baru itu. Nah, ini konsekuensi di kebijakan pasar tenaga kerja. Harga dasar terikat ini menciptakan surplus atau kuantitas yang ditawarkan lebih besar daripada kuantitas yang diminta. QS lebih besar daripada QD-nya. Ini juga akan menimbulkan surplus atau unemployment gitu ya. Menimbulkan non-price rationing juga. Contohnya tadi UMR, UMP, upah minimum. Kebijakan harga dasar yang terikat akan menimbulkan upah minimum, kemudian price support pada barang pertanian. Nah, harga-harga yang perlu dibantu untuk sektor pertanian seperti itu. Ini real banget ya, maksudnya sesuai dengan apa yang di lapangan. Kalau memang harga UMR itu, benar UMR itu selalu meningkat tiap tahunnya mengikuti inflasi. Tapi kalau terlalu tinggi pertumbuhannya atau dari tahun kenaikannya tiap tahunnya terlalu tinggi, itu juga akan menimbulkan masalah baru bagi perusahaan tersebut ataupun bagi masyarakat pemerintahan setempatnya. Banyak pekerja nanti yang akan nggak direkrut, banyak pekerja yang menjadi pengangguran seperti itu. Ya, pemerintah ya harus di sini bijak lah untuk memberikan kebaikan bersama, baik masyarakat sebagai tenaga kerja, memberi unit tenaga kerjanya, dan juga perusahaannya juga. Nah, di sini ada efek pajak juga. Kenapa pemerintah ini membebankan pajak baik kepada penjualnya maupun pembeli? Ada yang bisa kasih contoh? Apa yang contoh pajak yang pernah kalian bayarkan dalam kehidupan sehari-hari? Pajak kendaraan bermotor, Bu. Oke, satu-satu sebutkan nama. Nih, yang baru jawab, jangan langsung nyeplos dulu jawabannya. Silakan. Pajak kendaraan bermotor, Bu. Pajak kendaraan bermotor itu Zaki gimana? Membayar pajak kendaraan bermotor ke siapa dan berapa kali setahun gitu? 1 tahun biasanya 1 kali, Bu. Tetapi kalau untuk biasanya itu 5 tahunan juga ada, tapi itu biasanya biayanya lebih mahal gitu, Bu. Karena kan ada biaya tambahan buat ganti plat juga sama ganti STNK gitu, Bu. Oke, satu ya, contoh pajak kendaraan bermotor. Ada lagi? Apa sih jenis-jenis pajak itu? Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan nama. Andika Chandra Wijaya. Oke, silakan Chandra. Pajak PPN. Pajak PPN, contohnya? Bisa kayak jajan di KFC, Bu. Pasti ada, kalau makan di sana ada PPN-nya. Oke. Terus bayarnya berapa persen biasanya, Chandra? 6% bukan ya, Bu? Lupa saya. Nggak tahu. Nggak ngecek. Nggak ngecek. Ayo. Oke, pajak PPN, pajak penjualan, pajak kendaraan bermotor. Ada lagi? Ada yang bisa kasih Bumi dan contoh? bangunan, Bu. Dengan siapa ini? Pajak bumi dan bangunan. Ya, dengan siapa? Nggak muncul soalnya di sini. Sebutkan nama dulu. Farida, Bu.
Oke, Farida, contohnya apa? Pajak bumi dan bangunan. Oke, narasinya gimana, Mbak? Itu misal suatu bumi dan tanah atau bangunan seharga 100 juta gitu. Nah, itu biasanya pajaknya 0,1%, Bu. Oke. Sudah, Bu. Pajak bumi dan bangunan atau PBB itu dibayarkan biasanya tiap tahun oleh pemilik rumah atau bangunan langsung ke kantor pajaknya. Ada lagi selain ini contoh pajak? Pajak penghasilan, Bu. Pajak penghasilan. Oke, Mbak Dia, gimana ceritanya Mbak Dia? Kalau misalkan contohnya itu kan guru ya, Bu. Kalau misalkan setiap digaji itu otomatis gajinya itu udah kepotong sama PPh itu. Biasanya berapa persen kalau PPh, Mbak? Kalau itu belum tahu lebih lanjut ya, Bu. Ya, nanti bisa dicek ya. Ada lagi nggak? PPh, PPN, PBB, kemudian pajak kendaraan bermotor. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Pajak penjualan barang mewah. Masuk, Bu. Oke, dengan siapa? Sebutkan nama. Regita, Bu. Oke, silakan Regita. Pajak apa Regita? Pajak penjualan atas barang mewah. Itu gimana ceritanya? Merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, Bu. Berapa persen Regita? Tahu nggak? Belum tahu, Bu. Oke, ada lagi? Menambahi Regita, Bu. Gimana? Saya mau Benar? menambahi yang Regita. Oke, silahkan Bella Sintiana. Itu PPNBM itu yang paling rendah itu 10%, yang paling tinggi 200%. Yang paling rendah 10%, yang paling tinggi berapa? 200%. 200%. Wow, oke. Terus ada lagi? BPHTB, Bu. BPHTB, Fadila, silakan apa itu? Pajak yang dibayar oleh pembeli, Bu. Pajak yang dibayar oleh Pembeli apa? Pembeli tanah atau bangunan, Bu. Pembeli tanah atau bangunan. Oke, ada lagi? Pajak bea masuk, Bu. Pajak bea masuk, betul. Siapa ini dengan? Sela, Bu. Sela, oke. Pajak bea masuk gimana Mbak Sela? Biasanya untuk membeli barang dari luar, Bu, atau impor. Terus? Pajaknya rata-rata 17,5%, Bu. Kamu ini ya, penggemar barang import ya? Enggak, Bu. Cintailah produk dalam negeri ya. Makanya ini ya, kalau kamu ke Batam, kalian ke Batam, harganya kan drastis banget gitu. Kelihatan banget karena ya bea masuk di Batam sama yang di luar ketika sudah lewat melalui Jakarta ataupun sudah masuk ke Semarang itu beda lagi gitu. Oke, ada lagi nggak yang bisa kasih contoh? Pajak apa lagi? Pajak penerangan jalan, Bu. Nah, siapa ini? Ika. Oke, Mbak Ika, gimana ceritanya Mbak? Pajak penerangan jalan itu biasanya itu, Bu, digunakan sendiri itu loh, Bu, yang berada di lampu-lampu yang berada di depan rumah, Bu. Nah, ada lagi? Oke, bagus ya. Pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. Apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian beli, pasti kena pajak. Keluar dikit, mau ke KFC, mau beli makan di restoran dekat rumah, kena pajak PPN. Kena pajak PPN itu. Ke Indomaret pun yang minimarket
kena pajak. Beli padahal cuma beli snack atau apa, kena pajak ya 5% kayak gitu. Kalian nggak bawa plastik, suruh beli plastik. Kena ini juga, kena kebijakan pajak plastik gitu. Nah, punya kendaraan tiap tahun bayar pajak, punya rumah bayar PBB, kemudian apalagi ya PPh. Ketika kerja juga dikenain pajak, nggak ada yang kalian terlepas dari pajak tuh nggak ada. Makanya kalau ada kasus yang itu ya pelarian aset atau kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan tinggi ke luar negeri, itu hal yang apa ya, hal yang banyak terjadi gitu loh, karena ya pajaknya tinggi, apalagi pajak tadi ya, pajak barang-barang mewah itu sampai mengatakan tadi hampir tertinggi bisa mencapai 200%. Bayangin aja orang yang punya Lamborghini, punya rumah yang mewah kayak Raffi Ahmad atau Mbak Imung atau artis-artis itu, mereka bayar pajak berapa per tahunnya bisa kalian bayangkan. Dia mensupport ratusan bahkan miliaran ya untuk hanya membayar pajak loh, membayar pajak atas kekayaan yang dia miliki. Nah, makanya ada kasus Panama Paper, kalau kalian baca ya, itu berita-berita gitu, orang dengan kekayaan yang luar biasa, dia memindahkan aset mereka di negara yang memang pajaknya jauh lebih rendah kalau disimpan di negaranya sendiri. Atau bahkan di negara tersebut tidak dikenain pajak, free tax sama sekali, sehingga itu kan hal ilegal, nggak boleh, hal tersebut nggak boleh dilakukan. Kalau ketahuan ya kena pajak bea materai, betul ada pajak migacoan 6%. Apa ini pajak migacoan, Winda? Itu Bu kan ada rumah makan tuh Bu. Nah, itu ada di struknya saya lihat ada 6%. Oh iya Bu, sekalian mau masuk ini Bu, kan ini pandemi Bu. Aku pernah baca gitu Bu, jadi kayak bahan baku dari vaksin itu kayak dibebaskan biaya pajaknya gitu Bu. Itu gimana Bu sistem kerjanya Bu? Biaya bahan baku? Bahan baku untuk vaksin, pembuatan vaksin itu loh Bu. Itu dibebaskan. Nah, saya kurang paham ya kalau ada bahan bakunya yang memang harusnya dikenain pajak, tapi karena ini kan masih dalam kondisi pandemi, nggak mungkin pemerintah untuk meraup pajak setinggi-tingginya, meskipun fungsinya apa, ini kan dijelasin ya, fungsi pertama pajak salah satunya untuk penerimaan pemerintah, untuk APBN, seperti itu, PAD, pendapatan asli daerah, pendapatan asli. Nah, itu kan saya belum membaca berita terkait itu, namun mungkin bisa jadi ada bahan baku yang harusnya nih, kalau kondisi normal memang dikenakan pajak, tapi kan kita masih dalam masa wabah seperti itu kan, nggak layak lah, nggak patut ketika pemerintah harus mengejar penerimaan pajak yang besar-besaran ketika obat itu dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Seperti itu sih saya nanggepinnya, Winda. Gimana? Ya Bu, itu Bu, soalnya saya baca dari lamannya Bea Cukai gitu sih Bu. Ya mungkin ada komponennya ya, kayak bahan baku itu kan kita mungkin ada yang masih import, nah itu kan dikenain biaya-biaya itu yang harus dibayarkan, namun karena kondisinya masih wabah ya ada pelonggaran lah di situ. Oke, kita lanjut dulu ya, ini sudah jam sekian, kita lanjut dulu sebentar. Pajak ini fungsinya adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah, tapi juga bisa untuk membatasi produk barang. Nah, apa yang dimaksud dengan pajak pembeli atau excise tax ini? Hitungannya per unit pajak yang tidak tergantung pada harga barang. Siapa yang akan membayar pajak? Ya dua-duanya, bisa penjual atau bisa juga pembeli. Bagaimana beban pajak ini akan dibagi antara penjual dan pembeli? Ketika pemerintah memungut pajak barang atau kuantitas keseimbangan, barang turun. Nah, ukuran pasar akan barang tersebut juga akan menyusut, bergeser baik kurva permintaan maupun kurva penawarannya. Biasanya karena adanya pajak,
makanya harganya kan naik ya. Maka jumlah supply-nya dan jumlah demand-nya juga ikut bergeser. Karena harganya naik menyebabkan titik keseimbangan pun juga akan bergeser. Bagaimana pajak penjual maupun pembeli ini mempengaruhi pasar? Yang pertama, pajak ini mengecilkan aktivitas pasar, betul. Kalau pajaknya terlalu tinggi atau merugikan banyak orang, maka ini juga akan menyurutkan orang enggan untuk beli barang tersebut. Kemudian yang kedua, saat barang dikenai pajak, kuantitas barang akan menjadi jauh lebih kecil, jumlahnya menjadi lebih sedikit gitu. Yang ketiga, pembeli dan penjual akan berbagi beban pajak. Dua-duanya dikenain kok, penjual dan pembeli. Cuman sharingnya itu seberapa besar? Apakah lebih besar yang ditanggung penjual kah? Atau lebih besar yang ditanggung oleh si pembeli? Nah, ini harga sebelum adanya pajak. Harga keseimbangan sebelum pajak sebesar $3 dengan jumlah barang harga kuantiti keseimbangannya sebesar 100 unit. Dengan adanya pajak, maka harga itu kan melambung, jadi naik ya. Sebesar $3,3. Kalau sebagai konsumen, dari awalnya $3 kok naik jadi $3,3. Akhirnya kan dia menurunkan jumlah yang dia beli, jumlah barang yang dia beli. Dia turun, kurva permintaannya turun dari D1 ke D2. Nah, ini adalah harga yang ditimbulkan oleh pajak. Ini harga yang diterima oleh si produsen, $2,8. Ini harga tanpa pajak adalah sebesar $3, tapi kalau harga sudah kena pajak menjadi $3,3. Nah, harga yang diterima penjual itu padahal sebesar $2,8. Sisanya kemana? Sisanya ya $0,5 ini masuk ke pemerintah, masuknya ke pajak. Meskipun si produsen hanya menerima $2,8 saja. Ini tadi pajak untuk pembeli ya, pajak yang dikenakan pembeli sehingga menyebabkan permintaannya itu turun. Nah, ini yang kedua adalah pajak untuk si penjual yang menyebabkan kurva supply-nya bergeser juga. Kita buka dulu semua. Nah, ini titik di sini D1 S1, titik keseimbangan tanpa pajak. Jumlah barang yang diminta, jumlah kuantiti keseimbangannya adalah sebesar 100 unit dan harga tanpa pajak sebesar $3. Nah, ketika ada pajak yang dikenakan oleh si penjual, kita beda ini ya, beda persepsi. Kalau tadi dikenakan oleh si pembeli, ini dikenakan oleh si penjual. Pajak dikenakan si penjual itu dinaikkan, maka akan menyebabkan kurva supply-nya bergeser ke kiri dari S1 ke S2. Perusahaan akan terjadi kenaikan tambahan biaya produksinya karena adanya tambahan kebijakan kenaikan pajak. Nah, dinaikkan. Ini harga yang diterima penjual itu tetap masih $2,8. Ini harga yang dibayar atau dibeli oleh si konsumen $3,3. $0,5 ini adalah pajak yang akan masuk di pemerintahan. Pajak penjual ini akan menggeser kurva penawarannya ke atas sejumlah pajaknya yang dibebankan yaitu $0,5. Kalau pajak dikenakan penjual yang bergeser kurva supply-nya. Kalau pajak yang dikenakan pembeli yang bergeser adalah kurva demand-nya, bergeser ke kiri semua. Nah, bagaimana dengan adanya efek elastisitas dan timbulnya pajak? Dengan mempertimbangkan pajak yang dipungut dari penjual suatu barang, efek apa saja sih yang bisa ditimbulkan dari pajak ini? Bagaimana efek yang dipungut dari penjual dibandingkan dengan efek pajak yang ditanggung oleh si pembeli? Ini tergantung, kuncinya adalah di elastisitasnya, baik elastisitas permintaan maupun elastisitas penawarannya. Nah, beban pajak akan jatuh pada sisi pasar yang memiliki elastisitas harga lebih kecil atau inelastik biasanya. Semakin inelastis permintaan dan semakin elastis penawaran, maka mengakibatkan konsumen bayar lebih banyak pajak.
Ingat, permintaan itu untuk konsumen, penawaran untuk si produsen. Ketika si konsumen ini makin inelastis permintaannya, maka pajak yang harus ditanggung lebih besar adalah si konsumen. Begitu sebaliknya, ketika permintaannya elastis tapi penawarannya si produsennya makin inelastis, maka pajak yang lebih besar akan ditanggung oleh si penjual. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kalian catat. Semakin inelastis baik kurva permintaan maupun penawarannya, maka semakin besar pajak yang dia tanggung. Kalau inelastisnya pada permintaan, maka pajak yang lebih besar akan ditanggung oleh si pembeli. Kalau di penawarannya yang semakin inelastis, maka pajak yang ditanggung lebih besar oleh si penjual atau produsen. Nah, ini contohnya, grafiknya ya. Nanti kalian bisa ulas lagi, baca lagi di buku. Saya mohon semuanya punya buku ya, supaya nggak hanya mempelajari PPT doang. Bagaimana beban pajak ini dibagi? Nah, kasus yang pertama ini, kurva penawarannya elastis nih, dia cenderung horizontal. Sebaliknya, kalau kurva permintaan inelastis, cenderung vertikal, mendekati kurva Y. Kalau yang merah ini mendekati kurva X atau elastis. Kurva permintaannya ini lebih inelastis. Nah, harga keseimbangan tanpa pajak kan di sini, di titik ini. Nah, setelah adanya pajak, maka harganya naik. Jadi ini tinggi banget kan? Kan terlihat, untuk membagi pajak ini kita bisa tarik dari titik perpotongan keseimbangan ini ke atas dan ke bawah. Yang ke atas ini bagiannya si konsumen, yang ke bawah ini bagiannya si produsen. Yang hitam ini adalah beban pajak yang harus ditanggung oleh konsumen. Yang bawah ini adalah beban pajak yang ditanggung oleh si produsen, jauh lebih kecil. Apa sih contoh barang-barang yang memiliki permintaannya inelastis? Masih ingat nggak? Contoh jenis barang yang memiliki permintaannya inelastis. Masih ada yang ingat pelajaran semester lalu? Contohnya beras, Bu. Betul sekali, beras. Ada lagi? Contohnya adalah barang-barang kebutuhan pokok, yang mana itu tidak serta-merta bisa dikurangi atau dinaikkan dalam satu waktu sekejap aja gitu loh. Misalkan Mbak Diah ini mengkonsumsi 10 kilogram beras per bulannya. Apakah mungkin ketika adanya harganya kenaikan atau harganya turun tiba-tiba, contoh yang satu misalkan, ketika harga beras itu naik, apakah Mbak Diah ini akan menurunkan jumlah konsumsinya dari 10 kg hanya menjadi 5 kg? Itu kan enggak, nanti kurus ya, diet mendadak nanti sakit. Nah, sebaliknya ketika harganya turun, apakah Mbak Diah akan mencoba menstok membeli sebanyak mungkin, katakanlah 20 kilo dalam 1 bulan? Itu juga nggak mungkin, karena kan beras ada masanya. Kalau semakin lama ditimbun, disimpan juga sudah nggak enak rasanya, seperti itu. Contohnya barang-barang konsumsi, kebutuhan pokok. Nah, itu. Yang kedua, di sini adalah contoh yang sebaliknya, kurva penawarannya, kurva suplainya yang inelastis dibandingkan kurva permintaannya. Kurva penawaran yang warna merah ini kan lebih tegak mendekati garis Y atau horizontal, sementara yang kurva warna biru ini lebih cenderung mendekati garis horizontal atau X. Nah, di sini kan terlihat jelas bahwa kurva suplai ini inelastis. Pajak yang ditanggung lebih besar di sini adalah dikenakan oleh si penjual, sementara si konsumen hanya menanggung pajak yang merah ini, sedikit aja. Contohnya apa ini? Saya tanya balik lagi. Contoh barang yang memiliki elastisitas penawaran inelastis. Kalau tadi kan permintaan. Kalau ini penawaran inelastis apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh? Ada nggak yang tahu? Contoh barang yang memiliki
elastisitas penawarannya inelastis. Nih, terakhir nih. Yuk, gambar. Barang itu pertanian yang dibatasi oleh masa panen dan musim. Oke, barang pertanian. Kenapa barang pertanian itu penawarannya inelastis, Mbak? Narasinya tahu nggak? Alasannya, argumennya. Mbak Filda. Karena itu dibatasi oleh masa panen dan musim. Barang tersebut tidak mudah Oke, putus-putus, nggak apa-apa. Saya udah nangkep sekilas tadi. Barang pertanian, barang produk pertanian kembali, Miss. Contohnya beras ya, padi. Nggak mungkin dong si petani itu dalam waktu katakanlah 6 bulan harus bisa memproduksi 2 kali masa panen. Biasanya kan 1 tahun itu 2, maksimal 2. Bahkan kalau di Sumatera itu ada yang 14 bulan tapi 3 kali masa panen, tergantung ya daerahnya masing-masing. Nggak bisa kalau katakanlah ada kasus permintaan beras yang meningkat tiba-tiba. Nggak mungkin si petani itu bisa tiba-tiba memproduksi beras dalam jumlah kapasitas yang besar, karena kan membutuhkan waktu, musim juga pengaruh, nggak bisa kita melakukan itu. Alhasil apa kebijakannya? Biasanya impor lagi, seperti itu. Nah, ini kasus ya, pajak yang ditanggung oleh baik penjual maupun pembeli. Semakin inelastis, maka semakin, kata kuncinya itu yang perlu kalian pegang, semakin inelastis, maka semakin besar pajak yang dia tanggung, tergantung mana yang dikenain. Kalau yang inelastisnya permintaan, maka yang bayar pajak paling gede ya si konsumen. Sebaliknya kalau semakin inelastis penawarannya, maka pajak yang dibayarkan paling besar adalah si produsen. Itu. Oke, terima kasih. Sekian. Kita ini ya, simpan dulu. Mungkin ada yang ditanyakan.